Bah. Nanti aku monitor di bawah aja ya Bang Ardi. Oke, boleh. Bro Ardi, tadi yang dibuka tentang KBBI yang 6 itu di situs apa ya? Yang etimologi. KBBI Kemendikbud. Masuknya lewat mana? Situs apa? Pasti nggak ada etimologinya di situ ya kan? Iya, nggak nemu aku etimologinya. Iyalah, daftar dulu. Daftar dulu. Berbayar. Nggak masuk akun. Oh berarti lewat Masuk akun dulu. situsnya Kemendikbud ya? Iya. Oh tapi masuk akun aja ya? Ya di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di situ. Registrasi. Oke, sip. Nah coba cek lah. Adem ora Mas, Mas? Adem ya? Enggak kan? Nek kan iya, nek gawe kipas ya, iki dipateni ya. Piye? Nek pateni nggih kipas ae. Adem ya. Enggak apa-apa, masih muat. Iki lho. Lho. Nyapa mbok jabut. Dari atas nih Bang Ardi. Oke. Lanjut. Oke, siap. Halo. Oke, aku turun Bang Ardi. Malam, Reform. Ya nggak apa-apa teman-teman yang lain nggak apa-apa. Biar Nggak apa-apa. di atas saja nggak apa-apa di atas. Kita Oh, diskusi gitu. sih. Kita diskusi nggak ada keributan. Kita diskusi santuy di sini. Iyalah. Lagian kalau mau ribut-ribut bukan di sini tempatnya. Kan gitu. Oke. Oke, nggak Memang apa-apa naikin sobat Bang Ardi lagi. Nggak apa-apa. Dinaikin aja nggak apa-apa. Kita diskusi santai ya. Tapi di saat saya sama Bang Ardi mungkin kalau ada teman-teman lain yang mau ditambahkan, ya silakan ditambahkan. Oh, Ini teman-teman nonton di Kristen. bawah aja ya. Biar gitu, enak lah boleh. debatnya. Buat kalian Boleh. berdua. Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Ben. Thank you Bang Ben. Sobat Bang Ardi di sini aja. Bang Bagus. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Monitor Bang. Iya saya diem ya. Iya. Oke. Oke ya. Monitor ya, monitor. Oke. Bang Miki masih monitor ya? Aman ya? Aman. Oke. Ya. Ya. Langsung saja ya. Silakan dibesarkan dulu aja dia host. Gedein host. Kok aku hostnya ya? Dari Bang Ardi dulu. Nanti saya langsung kita langsung ke on point aja bahwa di sini saya juga sebenarnya sama-sama belajar ya. Oke, nggak Saya apa-apa. juga Bang. dalam proses belajar dalam kata Allah. Dimana kalau Bang Ardi setelah mendalami lebih dalam, ya harus semoga ada poin-poin yang bisa saya dapat. Oke, silakan Bang Ya. Ardi. Iya, jadi kesimpulannya, jadi pembukaannya gini teman-teman. Poinnya adalah ketika saya berdiskusi dengan Kristen yang santun, maka saya akan lebih santun, tuh dicatat tuh. Tapi kalau Kristen yang nggak santun, Nggak apa-apa, nggak usah pakai waktu. Nanti. iya siap, Ya. siap Bang. Oke. Siap. Ya, oke siap. Jadi aku mulai dulu ya. Dari Oke, sini. silakan. Host, gedein host. Tunggu, ini mau bahasnya etimologinya apa sejarahnya dulu. Etimologi dulu boleh. Etimologi dulu boleh. Ya, etimologi dulu boleh. Oke ya. Oke. Pembukaan dulu. Host, gedein saya host. Loh, Bang Ardi yang Bisa Bang. Bos. Aku ini hostnya. Kenapa aku kok jadi Bang Sobat Bang Ardi bisa nggak gedein saya? Nggak bisa ya? Ya nggak bisa lah. Astagfirullahaladzim. Ini masalahnya aku kalau ini kan lama gitu loh ngekliknya loh. Nah, ini udah. Ini saya lagi dimasak sama mahasiswa saya jadi Mak, si kelihatan aku. Aku gak kayak kelambi. Lagi dimasas. Aku lagi dimasas teman-teman. Jangkrik. Oke ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang nomor satu saya menggunakan data, ya kan, yang diyakini oleh teman-teman Kristen. Kan teman-teman Kristen bilang bahwasanya, dalam bahasa Indonesia Allah kan gitu kan. Oke, kita berbicara soal etimologi dulu. Anggaplah ini ALLAH, memang begitulah tulisannya ALLAH. Berarti kita dalam KBBI dulu ini ya. Kita nggak ngomong dari luar KBBI.
Oh ya, nanti ke situ. Enggak, maksudnya gini Bang. Nanti kita ke situ, tapi kita akan bahas etimologi. Di sini kan Allah, Anda baca, Allah, saya baca. Etimologinya itu dari bahasa Arab. Ya betul betul. Kita nggak ke terminologi dulu ya. Kalau ke terminologi nanti jauh lagi ya kan. Kita ke etimologi dulu. Allah, saya yang sebut dari bahasa Arab. Allah, kalian yang sebut, yang tulisannya begini ini, itu juga dari bahasa Arab. Sepakat ya Bang? Iya betul betul dari bahasa Arab Oke. memang. Oke, untuk memecahkan ini bukan masalah apa sih ya. Kosakata ini ketika disebutkan ini bahasa Arab, maka Anda sepakat nggak ketika ALLAH yang Anda sebut Allah, Allah yang saya sebut ini dibahas menggunakan linguistik bahasa Arab. Anda sepakat nggak? Penulisannya, Lafaz gini. lafaznya. Lafaz Allah dan lafaz Allah itu dengan tulisan yang sama, betul nggak? Oke. Betul nggak? Betul betul. Kan begini juga tulisannya, Mhm. dan juga begini juga kan? Ini tulisannya, lafaznya apa? Anda bilang lafaznya Allah, saya bilang lafaznya Allah. Iya. Itu etimologinya Betul, berasal dari bahasa Arab kan begitu? Yap. Oke ya, sepakat sampai sini ya Bang, bahasa Arab etimologi ya. Oke. Oke, siap. Nah, tunggu, aku buka data dulu ya. Lah gini dulu aja. Engkau ntar kalau mau minta data baru aku bukain lah. Aku sini dulu aja. Menurut Anda dari bahasa Arab ini Bang, yang Anda menyatakan sebagai Allah itu, kenapa kok ini lafadznya Allah? Bisa Anda jelaskan Bang? Kenapa lafadznya kok Allah? Oke. Bisa Silakan. besarin saya? Boleh, silakan. Nah, kita tahu sendiri ya bahwa kata Allah pun ya. Nah, ini kan yang lafaznya teman-teman Muslim kan, benar? Ya, lafadznya Allah, betul. Oke, benar ya. Nah, jadi dari Bang Ardi. Nah, nama Bang Ardi ya, Ardi ya, Ardi. Ini proper name. Ini tidak bisa diubah ini. Betul. Bang Ardi mau kemanapun, ini nggak akan bisa keubah. Betul. Oke lah kalau dalam penyebutannya, misalnya di Cina jadi Ardien, ya kan, bisa jadi Ardien, atau di dalam bahasa Inggris bisa jadi Erdi. Nah, kata ini ya, proper name ini nggak bisa diubah ini tetap Ardi. Sekalipun dalam penyebutannya itu bisa diubah. Bener? Oke. Berarti Penyebutannya kata Allah gimana? sendiri Ardi. Penyebutannya gimana? Ardi. Ardi. Ardi Ya, maksudnya Ardi. gimana? Di dalam bahasa Inggris penyebutan, jadi apa? Erdi misalnya gitu. Ardi. Dalam penyebutan. Ardi. Ya, Erdi ya. Nah, tetapi itu hanya apakah ini fonetik ya? Oke. Apakah ini Ardi ini jadi Ardi, tulisannya jadi our dy gitu? Enggak, tetap Ardi kan? Tetap Ardi ini. Betul kan? Nah, sama juga perihannya kata Allah. Ya. Ini proper name. Ya, sekalipun pelafasannya sama Bang Ardi bilang tadi. Oh, ya, Anda Allah. percaya Allah itu proper name? Loh, ini memang proper name nggak bisa diubah. Oh, berarti Anda percayanya Allah itu proper name bukan generic name? Generic Bukan ya? Iya, ini memang proper name-nya. Nah, kalau seandainya gini, kalau proper name-nya dari kata Allah ini, nah, kenapa mungkin di dalam keyakinan Bang Ardi yang harusnya itu jadi Allah itu diganti jadi begini nih. Nah, ini kan sudah terubah jadi Allah. Sorry ya kalau penyebutan gue salah. Nah, ini kan harusnya Allah, bukan Allah. Iya, Gitu. Oke. karena ini kan nama yang tidak bisa diubah. Kalau ini kita di dalam KBBI ya, ini di dalam KBBI. Nah, harusnya tetap Allah, tapi kan di sini keubah jadi begini.
Iya, oke. Ya, silakan lanjut Bang Ardi. Gitu, sudah? Oke. Sebelum aku ke situ, mari kita cek dulu. Menurut tadi kan kita sudah sepakat ya kan, bahwasanya Allah itu atau Allah yang Anda sebut itu adalah dari bahasa Arab, betul nggak? Iya, betul. Oke, Memang dari bahasa Arab. Oke. Linguistik bahasa Arab, ya kan? Linguistik bahasa Arab. Mhm. Halo? Ya, halo. Cek. Ya, oke. Oke. Dengar suara saya? Di situ ada lam jalalah. Oke? Nah, sebelum lam jalalah itu, jika dimulai kasroh, itu bacanya apa, Bang? Bukannya alif lam lam ha? Loh, lah iya, alif lam lam ha itu kan ada lam jalalah namanya, Bang. Nah, kalau al-ilah, Loh. Nah, ini bahas Allah dulu kan? iya, tetap sama kan, tetap Allah artinya. Eh, Tetapi dalam tunggu alif lam dulu. lam ha dan al-ilah, Oke. itu bagaimana? Al-ilah dan Allah itu menurut Anda itu isim, huruf atau apa? Silakan. Maksudnya gimana? Huruf. Oke. Ya, pertanyaan saya gini. Menurut Anda al-ilah Allah itu merupakan isim, huruf atau apa? Al-ilah, kata al-ilah. Ya, isim, huruf atau fiil? Enggak, saya tanya. Kata, oke lah, baik itu al-ilah maupun kata Allah, itu termasuk isim, huruf atau fiil? Yaitu terjemahannya bahasa serapan. Loh, kata enggak gitu. Tadi kan abang bilang bahwasanya dari udah, kamu mau kemana? Di sini dulu ya, nanti tak belikan nasi goreng. Udah di sini dulu, makan pokoknya di sini. Oke, sorry ya, ada mahasiswa saya di sini. Oke, lanjut ya. Kalau Baik dia itu- merupakan secara linguistik terkait dengan kata serapan bahasa Arab, itu jadi elah. Enggak, kita Iya. enggak ke Aram dulu, Bang. Kita kan sepakat dulu bahwasanya ALLAH, lafaz Allah dan juga lafaz Allah. Itu kita sepakat tadi di awal bahwasanya itu adalah bahasa Arab. Jangan ke Aram dulu. Jangan kemana-mana, jangan ke Ibrani, jangan ke bahasa Indonesia, jangan. Kita udah sepakat itu adalah bahasa Arab. Sepakat dulu kita di situ. Iya, betul. Oke. Memang betul. Nah, dalam linguistik bahasa Arab, Allah itu termasuk isim, huruf atau fiil menurut Anda? Silakan. Kalau menurut Abang Ardi, Yo, enggak, ini saya tanya dulu. Nanti baru menurut saya kan gitu. oke. Isim ya, itu merujuk kepada apa ya? Nominal lah. Merujuk kepada kata benda. Loh, iya, pertanyaan saya itu isim, Nah, isim itu huruf atau menunjukkan fiil? Huruf. Oh, huruf. Allah itu huruf. Loh, kan dalam konteks bukan hakikat. Loh, ini nggak bahas soal hakikat, Bang. Iya, kita kan bahas Ini tentang, soal terjemahannya. etimologi. Oke ya, ini soal etimologi. Saya jelaskan aja ya biar cepet ya. Allah dari Bang Allah, Ardi dulu jelasin sampai Ya, selesai. oke. Silakan, Oke, siap. silakan. Allah itu Ini bisa kata dikecilin Allah. nggak? Bisa dikecilin Oh, ya, nggak oke. gambar gue ini? Oke. Host, silakan host. Waduh, mau jadi aku lah. Siapa ya? Oh, ini. Oke, aku ya. Iya, silakan Bang Ardi. Ini dengar gak suaraku ini? Suara aku dengar gak ini? Jelas. Oke ya, oke. Allah secara linguistik bahasa itu termasuk isim. Anda sepakat sampai sini nggak dengan saya? Oke. Sepakat Saya ikuti narasi Bang Ardi. Oke. Isim ya. Isim. Oke. Pertanyaan saya, kalau memang Allah atau Allah itu menjadi kalian klaim sebagai umat Kristen, harusnya Anda juga bisa menerangkan kepada kami
secara linguistik bahasa. Nanti saya juga akan menerangkan kepada Anda secara linguistik bahasa. Sepakat ya sampai sini ya? Sepakat Bang? Iya, oke. Oke. Nah, tolong jelaskan kepada saya dulu secara linguistik bahasa. Menurut Anda di kekristenan seperti apa Allah itu? Mungkin Anda bilang bersumber dari Al-Ilah. Nah, itu jelaskan dulu itu. Ketika ilah itu diidofahkan dengan apa gitu kan. Nah, itu jelaskan dulu kepada saya. Secara linguistik bahasa. Bahwasanya itu berasal dari bahasa Arab. Silakan Anda. Tapi kalau Anda nanti misal bilang nggak tahu, nggak apa-apa, saya hargai itu Bang. Lanjut, silakan. Jelaskan dulu kepada kami. Kalau saya pasti klaim bahwasanya Allah itu milik kami umat Islam dan saya bisa jelaskan nanti. Nah, sama-sama mengklaim, Anda juga mengklaim kan dari umat Kristen. Nggak apa-apa, kita kan diskusi di sini konteksnya kan. Nah, silakan jelaskan dulu secara linguistik bahasa Arab Allah itu bagaimana? Secara linguistik yang saya tanya, silakan. Selama yang saya pelajari ya Bang Ardi, Allah, kata Allah itu berasal dari Al-Ilah. Yang Al-Ilah ini kan artinya Tuhan yang Esa. Ya. Lanjut dulu, nggak apa-apa. Lanjut dulu Bang, lanjut dulu, nggak apa-apa. Oke. Dalam yang saya pelajari bahwa kata Al-Ilah itu udah berasal dari kata Allah ini berasal dari kata Al-Ilah. Ya. Kalau di dalam bahasa Inggris itu cuma jadi ilah. Ya. Nama Allah ini tidak dikenal atau apa ya penyebutannya? Ya pokoknya itulah dari kata al-ilah yang artinya Allah yang esa. Dan dari serapan jadi ke dalam KBBI pun itu menjadi kata Allah. Ini nggak bahas KBBI Bang, kan di KBBI udah selesai tadi etimologinya dari bahasa Arab. Yang saya tanyakan adalah secara linguistik bahasa Arabnya itu yang saya tanyakan. Karena KBBI pun mengakui bahwasanya, aduh siapa lah ini telepon. Secara KBBI mengakui bahwasanya kata Allah yang Anda sebut dan Allah yang saya sebut itu berasal dari bahasa Arab. Maka kita selesaikan persoalan ini menggunakan linguistik bahasa Arab. Masuk akal kan? Misal gini, orang Inggris kenal nggak Bang kata bisa gitu? Kenal nggak? Enggak. Nggak kenal. Yang kenal kata bisa itu orang mana? Indonesia. Indonesia. Maka kata bisa ini mampu nggak kita selesaikan menggunakan linguistik bahasa Inggris? Mampu nggak? Bisa tetapi penulisannya yang beda. Bukan, berarti bukan bisa dong. Yang saya tanyakan bisa, lafaz bisa ini, lafaz ya, secara lafaz bisa itu kan BISA, betul nggak? Betul. Nah, bisa nggak diselesaikan dengan linguistik bahasa Inggris? Oh, kalau kata bisanya ya enggak. Nah, nggak bisa, betul. Iya. Maka Kalau kata bisa bisanya itu, kalau betul artinya memang. bisa. Kalau Saya nggak kan bahas bisa. arti Bang. Oh iya. Saya nggak bahas terminologi dulu kan. Tadi kan katanya betul, etimologi kan. Oke. Etimologi dan juga lafaz kan, betul kan? Yep. Nah, lafaz bisa ini hanya bisa diselesaikan dengan linguistik bahasa Indonesia, tidak bisa dengan bahasa lain. Sepakat Anda ya? Oke. Nah, mari kita selesaikan dengan bahasa Indonesia. Nah, bisa ini, BISA, bisa, ini mempunyai apa arti di dalam bahasa Indonesia menurut Anda, Bang? Kata bisa. Silakan. Buka KBB juga nggak apa-apa. Silakan. Biar sepakat dulu. Intinya diskusi itu kan butuh kesepakatan. Ini sepakat. Kalau nggak sepakat nggak selesai kan? Mampu, sanggup. Nah, ada nggak arti lain selain mampu? Sanggup. Ada nggak arti lain selain sanggup? Setahu saya cuma 2 itu. Kalau Bang Ardi ada lebih? Ada. Misal gini, bisa ular ini sangat beracun. Apa maknanya, Bang? Ular ini sangat beracun. Bisa ular ini sangat beracun. Beracun. Bisa ular ini sangat beracun. Apa artinya?
Ya bisa ular itu beracun. Iya, bisa di situ artinya apa? Mampu. Enggak kan? Oh, gue kira bisa racunnya. Ini bisa ularnya. Iya, bisa ular ini sangat Oh beracun. iya, mampu. Nah, loh, gimana sih? Bisa ular itu artinya apa, Bang? Bisa ular ini sangat Iya. beracun. Bisa ular itu artinya apa? Ya itu dia berbisa. Iya, berbisa itu artinya apa? Beracun. Nah, bisa itu bisa diartikan sebuah kemampuan atau mampu, bisa diartikan sanggup, dan juga bisa diartikan racun, betul nggak? Betul. Nah, itulah kenapa harus diselesaikan. Harus diselesaikan dengan linguistik bahasa Indonesia, betul ya? Sampai sini ya? Oke, siap. Nah, oke. Sama dengan kata ALLAH yang Anda bilang Allah, yang saya bilang Allah itu tadi. Secara bahasa Arab, di situ ada alif, lam, ha, betul nggak? Oke. Pertanyaan saya, kapan dibaca tafkhim dan kapan dibaca tarkik? Silakan. Oh, kalau itu saya belum pelajari sampai situ. Oke, nggak apa-apa. Itu luar biasa. Saya sangat menghargai orang-orang Kristen yang naik ke sini dengan sopan santun, dengan adab, dengan suatu kejujuran. Saya orangnya fair ya, fair saya teman-teman, fair ya. Jadi kalau beliau nggak paham, saya tidak akan mempermalukan beliau di hadapan kalian. Enggak, justru saya malah akan memberitahu beliau. Gitu. Makanya memang narasi saya dari awal ya, ada yang memang saya belum mempelajari. Jadi Oke, kalau nggak Bang apa-apa, Adi Bang. sudah mempelajari lebih dalam, ya tolong kasih saya poin di mana saya bisa mengerti. Oke, nggak silakan, apa-apa, Bang nggak Adi. apa-apa. Nanti Oke, dijelaskan siap. aja dulu keseluruhan, secara keseluruhan. Nanti saya akan sanggah di mana yang saya nggak ngerti. Siap Bang, siap. Oke ya. Silakan, Tapi di Mas. sini bolpen ada bolpen Mas. Coba Mas ambilin di situ bolpen. Ah, bolpen sama kertas ada Mas. Coba. Oke, bolpen ini di kertas pora. Aduh, ayo coba itu ambil kertas. Sama ambil semua. Ambil semua Mas. Ambil semua. Ah, ning kene ono borte pisang nih. Ono borte gak ada ya. Wis jangkrik gak ono. Wis gak apa iki. Oke lah gini aja ya. Oke, gini dulu, aku tulis dulu. Bisa nggak digedein aku ini host? Bisa nggak host? Aku sendiri hostnya. Stop. Tunggu. Nah ini loh lama gini loh. Kalau aku yang gedein tuh lama. Oke, kita cek ya di sini ya. Ah ini kelihatan ya. Jelas. Di sini A L A H atau sama dengan alif lam H kan gini. Oke ya, menggunakan H ini ya. Aduh tulisanku jelek kali Pak. Nah gitu. Atau gini, Allah. Ya, nggak apa-apa tulisan jelek, tapi bisa dimengerti yang penting. Oke ya. Oke, nggak apa-apa itu. Gini ya. Allah. Ini ya Allah ya. Di sini ada lam jalalah kan? Lam jalalah itu apa nanti silakan browsing aja ya gitu ya. Sekarang aku mau nulis dulu di sini bahwasanya setiap ini lam jalalah itu lam jalalah. Nah, di sini ketika kita nulis aduh, jelek kali. Tunggu. Tulisanku jelek, teman-teman. Oke ya. Ini gini aja lah. Ketika di sini itu adalah fatkah. Di sini fatkah, maka ini dibaca tarkik. Ini dibaca tarkik. Oke. Ketika di sini ini adalah kasroh, ini nggak jadi. Kasroh. Aduh, tunggu lah. Aku tulis lagi di sini. Allah. Ini kan. Ketika di sini fatkah, ini hukum bacaan ya.
hukum bacaan ini, tajwid ini. Nah, ini udah jelas. Ini dibaca tafkhim. Ya, kembali, sorry. Dibaca tafkhim. Maklum lah tulisanku jelek. Ketika ini kasroh, ini dibaca tarkik. Ketika ini domah, tulisanku, ini dibaca tarkik. Oke ya? Saya akan jelaskan, Bang. Itu hukum bacaan ya. Lanjut. Ketika sebelum lam ini ada kasroh, ada fatkah, maka dibaca tafkhim. Tafkhim itu tebal. Allah, gitu ya. Tapi ketika di sini kasroh dibaca tarkik atau tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oh sorry, ini tafkhim teman-teman. Tafkhim. Nah, yang ini tafkhim, yang ini tarkik. Bismillah. Bismillah. Iya fathah. Iya fathah. Ngomong fatkah aja, ya Allah. Disalah-salahin. Iya fathah. Oke ya. Ini bedanya, kasroh itu tanda di bawah, kalau fathah itu tanda di atas, Bang. Udah paham ya sampai sini ya? Oke. Kalau ini kasroh, maka dibaca tarkik. Kalau ini fathah, ini dibaca tafkhim. Misal contoh. Berarti ini yang tebel, yang garis di atas. Yang ini tebal, yang ini tebal. Oke. Lanjut. Yang ini tipis. Yang ini tebal. Nah, sampai sini paham? Kalau ini bismillah, maka dibaca tarkik itu betul, tipis. Tapi ketika Abdullah, nggak mungkin Abdullah. Salah itu. Udah tak kasih keterangan ini lu, teman-teman. Tulisanku emang jelek, aku tahu ya kan. Kalian hina kan aku dibawakan, ya kan. Ya, jangankan tulisan Arab, tulisan bahasa Indonesia aja jelek aku lo. Gitu loh. Makanya aku lebih seneng ngetik daripada nulis sendiri. Tulisan bahasa Indonesia aku ini jelek, apalagi tulisan Arab. Oke lah. Ketika di sini ketika di sini kasroh, maka bacanya adalah tarkik atau tipis. Oke. Tapi ketika di sini ada dhammah itu kayak gini nih, dhammah, maka ini dibaca tafkhim atau tebal. Maka nggak mungkin ini Abdullah, nggak mungkin. Pasti Abdullah. Di sini nggak mungkin ilah, ini nggak mungkin. Beda dengan ilah, beda. Ini ilah, ini ada tasydid di sini. Ada tasydidnya di sini ya. Tasydid ya. Ilah. Nah ini bener kalau ilah. Tapi kalau depannya a, terus kemudian ini Allah, itu salah. Itu sudah melanggar kaidah bahasa Arab. Gitu abangku. Oke. Ini Ya. dalam bahasa Arab ya. Ya bahasa Arab memang gini. Atau gini deh. Atau gini. Abang bisa, tunggu ya, aku bukain di sini ya. Duh lah, tulisanku, ya Allah mohon maaf teman-teman, saya minta maaf kalau tulisan saya jelek ya. Ya oke ya. Nih, lafaz Allah dibaca tafkhim, yaitu tebal. Apabila huruf lamnya itu dalam lafaz Allah didahului oleh huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Nih, fathah. Ini fathah, ini dhammah. Dibaca apa? Tafkhim. Berarti tebal. Oke ya? Oke ya? Lanjut. Oke ya, Bang? Lanjut. Ah, gitu, Bang. Tetapi kalau bertemu dengan tapi kalau sebelumnya lam itu ada kasroh, maka dibaca tarkik atau tipis. Ya, yang garis di bawah itu kan. Yang garis bawah ini.
Ya Iya. ini dibaca tipis. Ini dibaca Oke, tipis lanjut. ini. Gitu. Makanya kenapa kalau memang kita tadi kan udah sepakat bahwasanya mana tadi? Mana tadi? Ah ini etimologi kata etimologi ALLAH ini kan double L, bukan L-nya satu. Iya. Ya, double L. Berarti ini menggunakan lam jalalah kan, ditasjid kan, ditasjid ini namanya tasjid Double. ini. Double. Bukan double, tapi double L ini. Ini double L. Double lam. Oh, harusnya cuma satu. Ini loh, lam jalalah ini loh. Ini kalau berdiri sendiri gini, tapi kalau jadi nyambung gini, Bang. Oke, lanjut terus lanjut. Ya, gitu. Ini jadi nyambung gini. Kalau berdiri sendiri gini. Ini namanya lam jalalah. Oke ya. Nah, berhubung etimologinya bahasa Arab, maka penyelesaiannya harus dengan apa? Dengan linguistik bahasa Arab. Begitu abangku. Jadi makanya mohon maaf sekali lagi, saya bukan bermaksud apa memojokkan atau apapun juga tidak, tetapi apa namanya ya? Ya silahkan aja lah mau percaya dengan data saya atau tidak. Oh itu Ya, artian saya buat oke nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya dibilang buat, saya dibilang ngarang, nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa. Yang penting di sini saya sudah menyampaikan sesuai. Atau gini, kalau narasi saya ini salah, ya kan? Oh Ardi itu ini bacanya Allah bukan Allah. Oke nggak apa-apa. Asal teman-teman bisa membantah sesuai dengan linguistik bahasa Arab dan juga misal ada ustadz-ustadz yang tidak setuju dengan perkataan saya bisa kok diingatkan. Misal salah, ini salah. Oh enggak itu Bang Ardi enggak dibaca itu. Oke enggak apa-apa. Asal saya bisa ditunjukkan yang benar yang mana, bukan cuma menyalahkan ya. Kan gitu. Oke. Ya oke. Oke gitu ya. Jadi contoh di dalam Al-Qur'an, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, Bang. Allah. Terus kemudian di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tipis. Dibaca tarkik. Bismillah. Bukan Bismillah. Bukan. Abdullah. Ini bukan. Abdullah. Nah, itu yang betul. Abdullah. Kenapa kok bisa begini? Sama halnya dengan gini, Bang. Oh ya. Oke ya, sama halnya dengan gini. Loh, kok akhirnya live? Wah, kepencet. Sekarang saya mau tanya, Bang. Ini misal gini. Apa ya? Nah, ini bacanya apa, Bang? The body. The body. Kalau ini bacanya apa, Bang? The earth. Salah. The earth. The earth. The earth. Nah, ini kosakata dalam bahasa Inggris. Linguistik bahasa Inggris. Kalau the-nya ini bertemu dengan konsonan, maka bacanya the. Oke? Tapi kalau bertemu huruf vokal a, i, u, e, o itu dibaca the earth. The end, the earth, the body. Nah, gitu Bang. Sama kan? Kayak gini kan? Ya betul. Nah, ini bacanya di, bukan the. Misal, ini lagi prepos. Nah, ini bacanya apa menurut Anda? Preposition. Hah? Preposition. Si. Keliru tulisan jelek udah keliru pula. Kampret lah ini. Gimana sih? Tunggu. Tunggu. Aku buka kamus dulu. Aduh, jangkrik memang. Tunggu ya. Aduh, aku bahasa Inggris ini kacau pula, Bah. Ini mungkin preposit. Ini yang ditulis.
Bukan. Si. Preposition apa gimana? Tunggu. Ini kamus bahasa Inggrisnya mana ini? Kamus bahasa Inggris. Tunggu ya, sabar ya. Sabar teman-teman, sabar ya. Jangan marah-marah. Wah, ini yang tahu Bang Jibril nih. Ayo coba komen. Apa? Preposition. Nah, tahu nggak? Bang. Preposition, tahu nggak? Iya. Ya, tahu. Itu bacanya apa? Preposition. Preposition. Itu Jadi bacanya. kayak mau ngomong Z gitu. Yes, that's right. Coba Preposition. Coba gue Iya, langsung preposition. denger di Google. Biar kita sama-sama belajar ya. Gue denger di Google Translate. Ya, silakan. Apa sih namanya? Kalau Google Translate, wah, itu aja salah kok kadang. Apa sih? Tunggu. Oh iya benar. Preposition. Ya benar. Kayak mau ngomong Z gitu ya benar. Pertanyaan saya, itu tulisannya Z bukan? S. Nah, alhamdulillah, hirobbil alamin. Ya benar. Gue nggak salah dengar sini soalnya pakai headset. Ya benar. Iya, Pak. Oke. Betul kan? Oke. Nah, preposition. Iya, betul. Tadi tulisannya betul. Preposition. Iya sih. Preposition. Jangkrik. Ini aja susah. Takut. Nah, nih ya. Benar. Dengerin. Tunggu. Nih ya. Nah, denger gak? Iya betul. Betul. Dengar. Nah, denger kan? Jelas. Nah, terus kita Kayak ketik mau ngomong Allah Z. di sini, Bang. Kita ketik ALLAH di sini, Bang. ALLAH. Ini The American Heritage Dictionary ya. The American. Kita cek ya. Ini kata ALLAH yang Anda baca Allah kan? Kita cek. Iya. Apa? Allah. Kedengeran, Bang? Kedengeran. Gue juga Apa sambil bacanya? translate juga sih. Allah Allah. atau Allah? Ini dengernya Allah atau Allah? Allah. Nah, ini ya, sekali Allah. lagi. Nah. Oke ya? Allah. Nah ini kedengaran sama kayak si Wahyu taping ini nih. Allah. Iya, Allah. Nah, gitu Bang. Jadi setiap bahasa itu mempunyai linguistik yang berbeda-beda. Gitu. Penyebutan yang berbeda ya. Iya, tapi nggak bisa ketika di depannya ada kasroh, kemudian bertemu lam jalalah yang terus dibaca fatkah kemudian bertemu dengan lam jalalah di Allah itu terus kemudian dibaca Allah, itu nggak bisa Bang, nggak ketemu secara linguistik. Saya bilang bukan secara keimanan ya, pelafasan ya, intinya secara filologi, kajian filologi Bang. Itu Bang kalau dari saya. Gitu ya Bang ya. Oke. Mungkin yang terakhir dari saya ya, bisa besarin saya. Boleh, silakan. Oke, mungkin Bang Ardi punya data yang. Nah, ini saya ambil. Loh, kok kecil lagi? CCA itu udah. Loh, kok kecil lagi Bang? Bentar, Bang. Padahal dulu saya nulis bismillah itu bagus loh. Wallahi teman-teman, bisa saya. Tapi
Tapi kenapa ya sekarang kok nggak bisa ya? Nggak pernah nulis sih. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Coba aku nulis lagi ya di sini. Bismillah. Loh, jadi jelek gini. Nah, tulisanku elek. Silakan Bang. Nah, dari beberapa sumber yang saya baca ya, demi memperkuat, bentar, Silakan. tanggapan ini, di mana di dalam Arab, di negara Arab ya, bahwa setidaknya umat Kristen itu sudah ada di tanah Arab di abad ketiga, Oke. karena mempunyai 2 konsili di Arab di tahun 240. Nah, dan di tahun 240 itu ditemukan inskripsi Al-Sabat namanya, Bang. Itu di abad 5. Inskripsi. Oke. Iya, Gak iya. apa-apa. Nanti gue tulis taping di bawah. Udah. Saya udah buka datanya sebelum Anda masuk sini. Oh iya, oke. Nah, inskripsi Al-Sabat ini dalam 3 bahasa ya, campuran Aramaik, Iya. Arab, dan Yunani. Nah, Silakan. di dalam kata yang terpotong ini, di sini kan memang sudah menggunakan definisi kata Allah ini, kan? Dan ini umum, gitu. Telah umum digunakan di sana. Gitu ya. Oke. Cuman Saya, itu sih dari saya. Saya tunjukin ya. Saya sekarang gantian ya, saya. Ya, silakan. Oke. Itulah Kita ketika belajar di sini. nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Ketika Oke. Nah ini kan saya sudah buka sebelum Anda masuk sini. The Catholic Counter Reformation, Katolik. crcinternet.org. The inscription of Saint Sergius Basilica in, betul ya? Oke, kita langsung lihat inskripsinya, Bang. Oh, ini Inzabat ya, bukan Alzabat. Iya, Inzabat, sama aja inskripsi Zabat kan ini kan? Iya benar. Coba. Berarti salah. Nah, iya. Oke ya, Tapi kita cek di Alzabat soalnya gambar yang di tengah itu beda. Tapi sama. yang mana? Sama aja, Bang, sama aja ini. Nah. Ya, Loh, ya, ini itu kan sudah harusnya- diukir lagi. Yang aslinya kan ini foto. Oh iya, Foto betul. ini gitu loh, Bang. Lanjut. Sama aja. Mau buka inskripsi Zabat bentuknya juga gini. Ini kan udah apa namanya ya? Ditulis lagi kan itu kan untuk memperjelas. Nah, yang diterjemahkan yang di garis bawah itu kan. Yang coba Iya, abang sebentar. di-share. Oke, sebentar ya. Aku baca dulu ya. Aku baca dulu ya. Oke, silakan. 512. Di sini tertulis apa, Bang? Ini alif. Oh, Ini ini yang apa? abang bilang tadi ya, yang kalau dia berdirinya sendiri. Loh enggak, no. ini bukan Allah, ini al-ilah. Yang abang punya tadi itu adalah terjemahan yang tertulis Allah gitu kan. Itu salah. Ini bukan terjemahannya, ini langsung inskripsinya. Al-ilah. Al-ilah. Iya. Betul. Ini lam jalalah, Bang. Lam jalalah itu apa? Lamnya double. Al-ilah. Al, ini bisa i, ini kasro ilah. Al Iya, ilah, memang betul. ini bukan Betul, dari Allah. Al-ilah. Nah, kalau al ilah bukan Betul. Allah. Sehingga di sini with the help of God, bukan with the help of Allah. Gitu abangku. Jadi di inskripsi Zabat. Oke. Berarti di dalam apanya itu Tuhan. Tuhan, bukan menggunakan kata Allah, bukan. Tapi menggunakan kata Tuhan. Gitu abangku. Di sini udah jelas. Bahkan ini dari mana? Dari Katolik sendiri. CRC, Catholic Counter Reformation, CRC, Catholic Center Counter Reformation. Oke. Tuh, siap. punyanya Katolik. Nih kalau nggak percaya kita cek ya. Betul. Kita memang nih. harus mengikuti ya. Saya percaya kalau soal dibilang Katolik 512 12 AD. Ya, Anno Domini, sama kan? sama-sama. Nah, sama lah. Kita cek di sini apa yang mereka tulis di sini. Al-ilah. Al-ilah. Ya, ini yang terjemahan tadi ya dalam nama anak siapa itu yang tadi? Iya bang, ini inskripsi Zabat. Intinya di sini saya nggak baca terjemahan ya bang. Kalau terjemahan kan Iya, ini.
With the help of God. Ini terjemahan. Tapi kita cek Iya, iya. original teksnya berbunyi gimana? Al-ilah. Itu. Oke. Nah, sementara kalau bilang Kristen masuk ke Arab itu pada abad ketiga, abang ada nggak datanya inskripsi pada abad ketiga yang menggunakan nama Allah atau Allah? Ada nggak? Sejauh yang saya baca memang baru inskripsi Al-Sabat yang di Oke. 512 ya. Oke, ini saya kasih tambahan untuk referensi ya bang. Gimana ini? Oh ini. Oke ya, di sini arabicbible.com. Saya nggak bohong-bohong. Silakan diketik sendiri kalau nggak percaya. Arabicbible.com, Kodeks 151 Monsignai Arabic Codex. Kita terjemahkan aja ya dalam bahasa Indonesia ya. Aku pusing kali bah ngomong bahasa Inggris. Teman-teman di bawah pasti Ardian saya ini nggak bisa bahasa Inggris. Gak apa-apa, nggak ngurus. Nih ya. Tampaknya ini merupakan terjemahan Alkitab berbahasa Arab tertua yang pernah ada, yang dibuat pada tahun berapa Pak? 687. 867, jangan dibalik lah. 867. Oke, 867 masih berarti abad keberapa? 8 Abad ke-9. 9. Abad ke-9. Ya, penulisan abad itu kalau 8 jadi 9 ya. Iya betul. Iya. Nah ini baru mulai ada kata Bismillah di sini. Mana? Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bible bang. Arabic Bible. Dari referensinya dari Arabic Bible. Arabicbible.com. Ketik aja. Arabic gandeng ya. Ini. Screenshot aja bang. Screenshot aja. Sudah di Arabicbible.com. Kodeks 151 Monsignai Arabic. Di sini yang pernah tertua ya. Arti tertua itu apa? Iya, yang paling tua. Ada nggak yang lebih tua lagi? Ya nggak ada. Yang namanya tertua. Tahun 867 Masehi. Gitu. Memang yang baru saya dapat inskripsi Al-Sabat. Sebenarnya saya bisa tunjukkan yang lain sebenarnya saya. Iya nggak apa-apa. Nanti hostnya capek ini. Itu bang. Ya. Itu aja sih dari saya bang. Oke, siap Bang Ardi. Thank you banget bisa kasih gue Thank you. kesempatan teman-teman yang di atas juga. Thank you, Dan Bang. yang di bawah. Oke. Bang Reform. 475 orang. Terima Ya, kasih Anda sudah baik di sini, sudah sopan di sini. Semoga teman-teman Siap. Kristen yang ada di bawah. Anda Katolik ya bang ya? Protestan. Oh Protestan, oke. Terima kasih. Intinya Bang siapa sih namanya? Bang Reform dari Protestan, Kristen Protestan. Kami sangat menghargai satu sama lain. Jangan didengarkan bahwasanya umat Islam itu penghujat. Tidak ada bang, kayak gitu. Kami hanya merespon dari teman-teman Kristen yang menghujat duluan. Diingat-ingat itu teman-teman ya. Jadi intinya kami di sini berusaha berdiskusi secara akademis. Kalaupun misalnya teman-teman Kristen mau membantah data saya persilahkan, monggo, gak apa-apa. Kan kita diskusi formatnya. Kan gitu ya bang. Mungkin Thank kalau you bang saya udah sudah sopan. belajar lebih, kita bisa diskusi bisa lain waktu, Bang Ardi. Siap bang. Makasih ya bang. Oh, Ini aku ikutin ya, yang ini ya. Oke, siap. Soalnya akun saya yang tadi itu masih ada segitiga merahnya loh. Jadi kalau mau naik bisa, tapi masih ada segitiga, nggak tahu juga gue ngomong apa. Langsung aja gitu. ada segitiga merahnya gitu. Jadi ya gue pakai. Iya. Oke ya, Abang Ardi, teman-teman semua. Ya, 475 orang di sini. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf sebelum. Santun Ya, sekali lah Reform. ini. Di follow teman-teman. Di follow teman-teman. Santun ini. Coba di follow. Kalau yang santun di follow. Luar biasa. Luar biasa ini Bang Reform ini. Oke, thank you Bang Reform sudah mau Oke, datang ke siap. komal saya. Oke, silakan. Siap, thank you juga atas kesempatannya. Ya, Bang Ardi. Oke. Oke, teman-teman siap. semuanya. Gue Reform, gue izin pamit. Oke, thank you. Assalamualaikum. Mantap. Siap. Waalaikum. Terima kasih. Mantap. Mantap ini diskusinya. Aku nggak ada tepuk tangan. Hostnya tepuk tangan ini. Gimana ini tepuk tangannya? Woi. Tekan-tekan. Nah, gitu dong. Oke, saya kembalikan ke Bang Miki dan Sobat Bang Ardi. Silakan, saya dikecilkan. Ini baru diskusi.
Mana bisa kecilin hostnya. Iya. Oh iya ya. Kawan-kawan yang info silakan break. Gini lah ya. Nah, tadi sengaja tidak bisa terima yang di bawah, tidak bisa menaikkan yang di bawah karena kita fokus diskusi agar tidak menimbulkan hujatan dan yang lain-lain ya. Dari kita fokuskan kepada narasumber saja begitu. Ya, selamat malam Bu Sri Uci. Selamat bergabung. Monitor Bu. Sih. Tapi respect lo aku, serius. Mungkin itu Bang. Aku respect lo Bang. Bang. Betul. Respect Bang. aku. Nah, ini yang namanya diskusi. Betul. Mm-mm. Inilah yang dirindukan gitu kan, yang Betul. kita harapkan diskusi itu yang seperti ini gitu. Aku pikir dia Katolik loh, ternyata Protestan loh. Iya. Kok tumben ada Protestan yang sopan gitu loh ya? Iya, betul. Ya mohon maaf ini dalam ranah di agama ya teman-teman, bukan berarti di tempat di luaran sana nggak ada yang nggak sopan, enggak. Maksudnya dalam debaters maksudnya gitu aja sih. Sebagai debater gitu ya. Tapi saya mohon maaf sebelumnya teman-teman, mohon maaf sekali lagi tulisan Latin saya itu jelek, apalagi tulisan Arab saya. Dulu Salah tulisan itu, Bang. iya, saya mohon maaf.